Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Medina Triastuti, NPM 032, Atika Nurlaila, NPM 084, Yuswa Kurnia Wibowo, NPM 093, Afina Nur Aini, NPM 099, dan Enda Sulistiani, NPM 102. Di sini kami akan mempresentasikan tentang audit lingkungan, melanjutkan dari presentasi yang kemarin, yaitu dimulai dari sistem manajemen lingkungan. Berikut pembahasannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Medina Triastuti, NPM 032. Di sini saya akan memulai presentasi. Untuk yang pertama yaitu adalah sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini sebagian besar itu diadopsi dari SNI 19-14001-2005 yang merupakan terjemahan dari ISO 14001-2004 tentang audit manajemen lingkungan atau Environment Management System. Untuk selanjutnya yaitu adalah persyaratan sistem manajemen lingkungan. Untuk persyaratan umumnya, standar nasional sistem manajemen lingkungan mensyaratkan perusahaan untuk yang pertama adalah menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai. Yang kedua adalah mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan, produk dan jasa perusahaan di masa lalu, saat ini maupun yang direncanakan agar dapat menetapkan dampak lingkungan yang penting. Yang ketiga adalah mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti oleh perusahaan. Yang keempat adalah mengidentifikasi prioritas serta menentukan tujuan dan sasaran lingkungan yang memadai. Yang kelima adalah menetapkan struktur dan program untuk menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan serta memenuhi sasaran. Yang keenam adalah memfasilitasi perencanaan, pengendalian, pemantauan, tindakan pencegahan dan perbaikan, audit dan review untuk memastikan bahwa kebijakan dipenuhi dan sistem manajemen lingkungan telah memadai. Yang ketujuh adalah mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Nah, selanjutnya perusahaan perlu melakukan sebuah tinjauan, di mana tujuan dari tinjauan ini sendiri adalah untuk mempertimbangkan semua aspek lingkungan perusahaan tersebut sebagai dasar penetapan sistem manajemen lingkungan. Nah, tinjauan yang dilakukan sebaiknya mencakup 4 bidang kunci, meliputi yang pertama itu adalah mengidentifikasi aspek lingkungan, di mana di sini itu termasuk yang berhubungan dengan kondisi operasi normal, abnormal, termasuk saat memulai operasi atau stand up, saat selesainya operasi atau shutdown, dan saat situasi darurat serta kecelakaan. Untuk yang kedua yaitu adalah mengidentifikasi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap praktik dan prosedur manajemen lingkungan yang telah ada, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kontrak. Untuk yang keempat yaitu adalah mengevaluasi terhadap situasi darurat dan kecelakaan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel 10.1, di mana dalam tabel tersebut berisikan tentang program audit persyaratan umum sistem manajemen lingkungan. Di sini teman-teman dapat membacanya di halaman 437 dan 438. Untuk selanjutnya yaitu adalah kebijakan lingkungan, di mana kebijakan lingkungan ini merupakan pendorong untuk menerapkan dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan perusahaan sehingga sistem tersebut dapat terpelihara dengan berpotensi meningkatkan kinerja lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu adalah manajemen puncak, harus menetapkan kebijakan lingkungan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dalam lingkup sistem manajemen lingkungannya itu yang pertama itu adalah sesuai dengan sifat, ukuran dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya. Yang kedua yaitu adalah mencakup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Yang ketiga adalah mencakup komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Yang keempat yaitu adalah menyediakan kerangka untuk menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan. Yang kelima yaitu adalah didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. Untuk yang keenam yaitu adalah
dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama perusahaan, dan yang ketujuh yaitu adalah tersedia untuk masyarakat. Nah, di mana kebijakan ini seharusnya itu mencerminkan komitmen manajemen puncak untuk menaati persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain untuk mencegah pencemaran dan memperbaiki secara berkelanjutan. Nah, kebijakan lingkungan ini itu memberikan landasan bagi perusahaan untuk menentukan tujuan dan sasaran lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat tabel 10.2 di mana dalam tabel tersebut berisikan tentang program audit atas kebijakan lingkungan. Nah, teman-teman dapat membaca di halaman 439 sampai dengan 440. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.